Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, Ibu Ilana Filah Esos MESY, dan teman-teman yang saya banggakan. Video ini kami buat guna memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan judul Valuta Asing dalam Pengembangan Ekonomi. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 11. Nama saya Muhammad Asoim dengan NIM 2382-120126 bersama rekan saya Adinda Rizky dengan NIM 2382-120104 dan Siti Aisyah dengan NIM 2382-120108. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian valuta asing. Valuta asing atau falas adalah mata uang dari negara lain yang diakui dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Falas biasanya berasal dari negara-negara dengan ekonomi kuat atau hard currency seperti dolar Amerika, euro, yen Jepang, dan rial Arab Saudi. Falas juga merupakan bagian dari devisa suatu negara yang berfungsi untuk mendukung transaksi lintas negara. Materi selanjutnya yaitu peran falas dalam perekonomian. Peran falas dalam perekonomian yang pertama adalah memfasilitasi perdagangan internasional. 2. Digunakan untuk investasi luar negeri. 3. Membayar utang luar negeri. 4. Menjadi cadangan devisa negara. 5. Mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Dan yang keenam, berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Materi selanjutnya yaitu mekanisme pasar falas. Yang pertama yaitu ada desentralisasi, transaksi dilakukan online melalui jaringan bank atau OTC. Yang kedua, penawaran dan permintaan, nilai tukar ditentukan oleh interaksi pasar. Yang ketiga, transaksi internasional, memfasilitasi impor, ekspor, dan investasi. Yang keempat, fungsi utama, pertukaran mata uang, kredit, dan lindung nilai atau hedging. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu ada sistem kurs, terdiri dari kurs tetap, mengambang bebas, dan mengambang terkendali. Materi selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama yaitu ada inflasi tinggi sampai mata uang melemah. Yang kedua suku bunga tinggi sampai mata uang menguat. Yang ketiga neraca pembayaran, surplus menguatkan, defisit melemahkan. Yang keempat kebijakan pemerintah, pengaruh fiskal dan moneter. Yang kelima kondisi ekonomi, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi memperkuat nilai tukar. Yang keenam, aliran modal masuk menguatkan, keluar melemahkan. Yang ketujuh, perdagangan internasional, ekspor impor memengaruhi nilai tukar. Dan yang terakhir, 8, spekulasi, bisa menyebabkan fluktuasi nilai tukar. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara valuta asing dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang maupun negara maju. Di negara berkembang, valuta asing sangat berpengaruh karena dibutuhkan untuk impor, utang, dan investasi. Fluktuasi nilai tukar bisa memicu inflasi atau meningkatkan ekspor. Stabilitas valuta asing di negara berkembang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di negara maju, dampak valuta asing lebih kecil karena ekonomi stabil dan terdiversifikasi. Nilai tukar lebih mudah dikendalikan lewat kebijakan moneter. Materi selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif fluktuasi nilai valuta asing terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dampak positifnya yang pertama yaitu mempermudah transaksi internasional, yang kedua meningkatkan daya saing ekspor, yang ketiga mendorong sektor pariwisata, yang keempat substitusi impor, yang kelima meningkatkan investasi domestik, dan yang keenam menjaga stabilitas moneter. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama yaitu harga impor naik, yang kedua utang luar negeri membengkak, yang ketiga inflasi, dan yang keempat ketidakpastian investasi. Materi yang terakhir adalah strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan peran valuta asing dalam pengembangan ekonomi.
Strategi yang dapat diterapkan antara lain yang pertama adalah penguatan ekspor. Insentif bagi pelaku usaha ekspor, yaitu subsidi, izin, akses pasar, diversifikasi pasar tujuan ekspor, peningkatan mutu, inovasi, dan teknologi produk ekspor. Yang kedua adalah peningkatan cadangan devisa. Pengelolaan cadangan devisa yang efisien, diversifikasi aset valuta asing, monitoring pasar, dan tren global secara berkala. Yang ketiga adalah kebijakan moneter yang tepat, pengendalian inflasi untuk stabilitas nilai tukar, pengaturan suku bunga yang menarik investasi, pengelolaan likuiditas pasar secara optimal. Dan yang keempat yaitu peningkatan penggunaan mata uang lokal promosi, local currency settlement atau LCS, insentif penggunaan rupiah dalam transaksi internasional, mengurangi resiko nilai tukar dan ketergantungan pada dolar AS. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Valuta asing memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam mendukung perdagangan internasional, investasi, dan stabilitas moneter. Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak positif seperti mendorong ekspor dan pariwisata, namun juga bisa menimbulkan risiko seperti inflasi dan pembengkakan utang. Di negara berkembang, falas berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara di negara maju, dampaknya lebih terkendali. Untuk mengoptimalkan peran falas, pemerintah perlu menerapkan strategi yang mencakup penguatan ekspor, pengelolaan devisa dan utang, kebijakan moneter yang tepat, serta mendorong penggunaan mata uang lokal. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh audiens atas perhatiannya. Kelompok 11 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.